Apakah kekayaan bisa membahagiakan jika didapatkan dengan cara yang salah? Kisah ini akan membuka cara pandang Anda tentang betapa berbahayanya ambisi yang tak terkendali. Sariah dan Kang Yatno hanyalah keluarga sederhana, tapi keserakahan menuntun mereka ke jalan yang gelap dan penuh tragedi. Namun, sebuah peristiwa besar membuat mereka sadar bahwa harta bukanlah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, hiduplah sepasang suami istri, Sariah dan Kang Yatno. Mereka bukan keluarga kaya, tetapi hidup mereka cukup, setidaknya cukup untuk makan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan sederhana. Kang Yatno adalah seorang petani ulet, sedangkan Sariah membantu menjual hasil panen di pasar. Namun, dalam hati Sariah, selalu ada rasa iri setiap kali ia melihat tetangganya yang hidup serba mewah. "Yatno, kapan kita bisa hidup seperti Bu Surti? Rumahnya besar, bajunya bagus-bagus, dan tiap minggu dia belanja ke kota," keluh Sariah suatu malam. Kang Yatno hanya tersenyum tipis sambil mengaduk kopi panasnya. "Sabar, ya. Rezeki itu pasti datang kalau kita tetap berusaha." Namun, bagi Sariah, sabar bukan lagi pilihan. Suatu hari, seorang wanita misterius datang ke pasar. Wajahnya pucat, matanya tajam menusuk, namun senyumnya membuat Sariah merasa nyaman. "Aku tahu apa yang kamu inginkan, Sariah," bisiknya. Sariah terkejut. "Maksudmu?" "Kekayaan. Hidup yang mewah. Aku bisa membantumu, tapi ada harga yang harus dibayar," ujar wanita itu dengan suara lirih namun mengandung ancaman. Sariah terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, tetapi godaan itu terlalu besar. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. "Ikuti ritual pesugihan ini. Suamimu harus menjadi babi ngepet, dan satu nyawa dari keluargamu harus menjadi tumbal." Sariah pulang dengan hati yang gelisah, tetapi ambisinya telah menguasai pikirannya. Ia membujuk Kang Yatno untuk ikut dalam ritual itu. Awalnya Kang Yatno menolak keras. "Apa kau sudah gila? Ya? Kita tidak bisa bermain-main dengan hal seperti ini." Namun, malam demi malam, Sariah terus memaksa. Tangisnya, bujukan manisnya, dan janji akan kehidupan yang lebih baik akhirnya meluluhkan hati Kang Yatno. "Baiklah. Tapi ini hanya sekali, demi masa depan anak kita," Kang Yatno menyerah dengan berat hati. Ritual itu dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Hujan gerimis turun perlahan, menambah suasana mencekam di rumah Sariah dan Kang Yatno. Wanita misterius itu datang membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebatang lilin hitam. "Kang Yatno, kau akan berubah menjadi babi ngepet ketika lilin ini menyala. Sariah, tugasmu adalah menjaga lilin tetap hidup. Jika lilin ini padam, Kang Yatno akan terjebak selamanya dalam wujud itu," perintah wanita tersebut dengan tatapan tajam. Dengan penuh rasa takut, Kang Yatno duduk di tengah ruangan, sementara Sariah berdiri di sudut sambil memegang lilin. Wanita misterius itu mulai membaca mantra dengan suara rendah namun penuh kekuatan magis. Tiba-tiba, tubuh Kang Yatno bergetar hebat. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya berubah perlahan menjadi seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. "Jangan takut, Yatno. Ini hanya sementara," bisik Sariah, meski suaranya gemetar. Malam itu, Kang Yatno keluar rumah dalam wujud babi ngepet, berlari melewati rumah-rumah penduduk. Setiap kali ia melewati rumah yang makmur, emas, perhiasan, dan uang tunai lenyap seketika, berpindah ke kantong Sariah. Pagi harinya, tumpukan uang memenuhi kamar mereka. Sariah tersenyum puas, seolah mimpi-mimpinya menjadi nyata. "Akhirnya, kita bisa hidup seperti Bu Surti,"
katanya sambil memeluk uang itu erat-erat. Namun, Kang Yatno tidak berbagi kebahagiaannya. Matanya kosong, tubuhnya lelah, dan rasa bersalah mulai menghantui hatinya. Hari demi hari, ritual itu terus berulang. Kekayaan mereka bertambah, tapi ketenangan jiwa Kang Yatno semakin terkikis. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam ia berubah menjadi makhluk yang bukan manusia, sementara Sariah semakin larut dalam keserakahannya. "Yah, sampai kapan kita akan terus seperti ini?" tanya Kang Yatno suatu malam. "Sampai kita punya segalanya, Kang. Setelah itu, kita bisa berhenti," jawab Sariah dengan tatapan penuh ambisi. Tapi kehidupan mereka yang penuh kemewahan itu mulai menimbulkan kecurigaan di desa. Rumor tentang pesugihan mulai tersebar di desa Sukamukti. Banyak warga kehilangan harta benda secara misterius, dan semua itu terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihat sosok babi hitam besar berkeliaran di sekitar rumah mereka. "Aku yakin ada yang main babi ngepet di desa ini," kata Pak Karta, kepala desa, saat rapat warga. "Kita harus berjaga malam dan menangkap pelakunya," sahut warga lain dengan penuh amarah. Sariah mulai gelisah. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan tertangkap. Dalam keputusasaan, Sariah kembali menemui wanita misterius itu. "Apa yang harus kulakukan?" Warga mulai curiga. Wanita itu tersenyum dingin. "Ada satu cara. Kau harus menumbalkan nyawa anakmu." Sariah terkejut, wajahnya memucat. "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu," teriaknya. "Kekayaanmu akan lenyap, dan suamimu akan terjebak selamanya sebagai babi ngepet jika kau tak melakukannya," ujar wanita itu tanpa belas kasihan. Sariah dihantui oleh kata-kata itu sepanjang malam. Ia menatap wajah polos anaknya, Dimas, yang sedang tertidur lelap di kamar. Hatinya hancur. Di satu sisi, ia tak ingin kehilangan kekayaan yang telah mereka dapatkan. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup membayangkan kehilangan anaknya. "Aku harus menemukan cara lain, pasti ada cara lain," bisiknya sambil meneteskan air mata. Sariah tak bisa tidur sepanjang malam. Matanya terus memandang lilin yang masih berdiri tegak di sudut meja. Api kecil di ujungnya terasa seperti pengingat akan keputusan besar yang harus diambil. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah, pikirannya penuh oleh suara wanita misterius yang terus terngiang-ngiang, "Kau harus menumbalkan anakmu." Ia menatap kamar Dimas, anak semata wayangnya yang masih berusia 7 tahun. Wajah polos anak itu tertidur pulas, tanpa tahu bahwa hidupnya sedang berada di ambang bahaya. Dalam hati, Sariah berperang dengan dirinya sendiri. Apakah kekayaan ini benar-benar sepadan dengan nyawa anaknya? Namun ketakutannya pada ancaman wanita itu membuatnya bimbang. "Apa aku tega melakukan ini? Tapi jika tidak, kami akan kehilangan segalanya," bisik Sariah, bulir-bulir air mata jatuh di pipinya. Sementara itu, Kang Yatno juga tak luput dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia teringat masa-masa dulu, ketika ia dan Sariah hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Ia tak pernah membayangkan akan terlibat dalam dunia pesugihan yang begitu kelam. Setiap malam, saat kembali ke wujud manusia, tubuhnya terasa lemas dan sakit. Bukan hanya fisiknya yang tersiksa, tetapi jiwanya pun terkoyak. Ia ingin berhenti, ingin kembali menjadi petani biasa yang hidup dari hasil kerja kerasnya. "Yah, kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat," kata Kang Yatno dengan nada putus asa. Namun Sariah hanya menggeleng dengan mata yang kosong. "Tidak, Kang. Kita sudah terlalu jang. Jika kita berhenti sekarang, semuanya akan hancur. Kita akan kehilangan semuanya." Desa Sukamukti mulai bergolak. Kecurigaan warga semakin besar, dan mereka merencanakan perburuan babi ngepet yang sering muncul di malam Jumat Kliwon. Dipimpin oleh Pak Karta, kepala desa, warga beramai-ramai bersenjatakan obor dan parang, siap menangkap makhluk yang mereka yakini sebagai sumber malapetaka. "Kita harus menangkapnya malam ini.
Kita tidak bisa membiarkan desa kita terus-menerus dirampok, seru Pak Karta di tengah kumpulan warga. Malam itu, seluruh desa berjaga. Mata mereka menatap tajam setiap bayangan yang melintas di antara pepohonan, menunggu sosok babi hitam yang selama ini menghantui mereka. Malam itu, Sariah dan Kang Yatno kembali melakukan ritual. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Kang Yatno berubah menjadi babi ngepet untuk terakhir kalinya, sementara Sariah menjaga lilin dengan tangan yang gemetar. Di luar rumah, warga mulai mendekat. Mereka melihat sosok babi hitam besar melintas di halaman. Seruan penuh amarah terdengar di udara. "Itu dia! Kejar!" teriak salah satu warga. Kang Yatno berlari sekuat tenaga, mencoba menghindari kejaran warga. Sariah panik di dalam rumah, menyadari bahwa hidup mereka kini benar-benar di ujung tanduk. Sariah tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia harus memilih, membiarkan suaminya tertangkap atau memadamkan lilin untuk menyelamatkannya. Tetapi jika lilin padam, Kang Yatno akan terjebak dalam wujud babi selamanya. Dengan tangan gemetar, Sariah mendekati lilin. Air matanya mengalir deras, hatinya penuh rasa sakit dan penyesalan. "Maafkan aku, Kang. Aku tak sanggup kehilanganmu," bisiknya sebelum meniup lilin itu. Saat napas Sariah meniup lilin itu, ruangan mendadak gelap. Udara terasa lebih dingin, dan suara angin menggema di setiap sudut rumah. Ia jatuh terduduk di lantai, jantungnya berdegup kencang. Di luar, suara riuh warga tiba-tiba terhenti. Sariah menunggu dengan harapan cemas. Apakah Kang Yatno berhasil kembali? Namun, tak ada suara. Tak ada tanda-tanda suaminya kembali ke wujud manusia. Keheningan berubah menjadi rasa takut yang mencekik. Kang Yatno," panggilnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Sariah berlari keluar rumah, matanya mencari-cari sosok suaminya. Warga desa masih berdiri di pinggir jalan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Ada apa ini, Bu Sariah? Apa yang sedang kau cari?" tanya Pak Karta dengan tatapan curiga. Sariah tidak menjawab. Air matanya terus mengalir. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. "Tuhan, aku mohon, kembalikan suamiku. Aku tidak peduli lagi dengan kekayaan ini," ratapnya, berlutut di tanah. Namun, doa-doanya hanya dijawab oleh kesunyian malam. Dalam keputusasaan, Sariah memutuskan untuk kembali menemui wanita misterius itu. Ia berjalan menembus hutan, mengikuti jejak yang pernah ditunjukkan sebelumnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara burung hantu di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Wanita itu sudah menunggunya di depan sebuah pondok kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon besar. Senyumnya masih sama dinginnya seperti sebelumnya. "Kau kembali, Sariah. Sudah siapkah kau menyerahkan anakmu?" tanya wanita itu dengan nada penuh ironi. "Tidak. Aku tidak akan menumbalkan Dimas. Aku ingin suamiku kembali, tapi tanpa harus kehilangan siapapun," jawab Sariah tegas, meski hatinya dipenuhi rasa takut. Wanita itu tertawa kecil. "Tidak semudah itu. Setiap perjanjian punya harga. Tapi ada satu cara lain, meski risikonya sangat besar." Wanita itu menjelaskan bahwa untuk membebaskan Kang Yatno dari kutukan, Sariah harus melakukan ritual penebusan. Namun, ritual ini jauh lebih berbahaya daripada yang pertama. Jika gagal, bukan hanya Kang Yatno yang akan terjebak selamanya, tetapi Sariah juga akan kehilangan jiwanya. "Aku tidak peduli. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan ini," kata Sariah dengan tekad bulat. Ritual itu harus dilakukan tepat tengah malam, di bawah sinar bulan purnama. Sariah harus menyalakan kembali lilin hitam yang telah padam dan memanggil arwah Kang Yatno agar kembali ke tubuh manusia. Namun, selama ritual, ia akan menghadapi berbagai godaan dan harus tetap fokus. Saat ritual dimulai, ruangan kembali dipenuhi asap kemenyan. Mata Sariah tertutup rapat,
dan suara wanita misterius bergema di telinganya, membimbingnya melalui proses penebusan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan masa lalu muncul di sekelilingnya. Ia melihat dirinya bersama Kang Yatno di masa muda, hidup sederhana namun penuh cinta. Ia mendengar suara tawa Dimas saat bermain di halaman rumah. Namun kemudian, bayangan itu berubah menjadi sosok Dimas yang menangis, memanggil-manggil ibunya. "Ibu, tolong jangan tinggalkan aku." Air mata Sariah mengalir deras. Tangannya gemetar, hampir saja ia melepaskan lilin yang dipegangnya. "Fokus, Sariah. Jangan biarkan godaan itu menguasaimu," teriak suara wanita misterius. Rasa bersalah dan godaan semakin kuat. Sariah hampir menyerah, tetapi ia mengingat tujuan awalnya, membebaskan suaminya dan memperbaiki semua kesalahan. "Aku harus kuat demi Kang Yatno, demi Dimas," bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan terakhirnya, Sariah mengucapkan mantra penebusan. Lilin hitam itu tiba-tiba menyala terang, dan angin kencang berhembus di dalam ruangan. Cahaya lilin itu membentuk lingkaran besar, dan di tengah-tengahnya, sosok Kang Yatno perlahan muncul kembali. Ketika cahaya lilin meredup, sosok Kang Yatno mulai terlihat jelas. Ia terduduk lemah di tengah ruangan, tubuhnya berlumuran keringat dingin. Matanya perlahan terbuka, tatapannya kosong, seolah baru saja kembali dari kegelapan yang sangat dalam. "Sariah, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara parau. Sariah segera menghampirinya, memeluknya erat sambil menangis tersedu-sedu. "Kang, kau kembali. Aku pikir aku akan kehilanganmu selamanya." Kang Yatno masih bingung, tetapi pelukan hangat istrinya membuatnya merasa aman. Ia merasakan beban berat yang selama ini menindih jiwanya perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Sementara itu, di luar rumah, warga yang sebelumnya mencari-cari sosok babi ngepet kini mulai curiga. Beberapa dari mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah Kang Yatno. Pak Karta mengetuk pintu dengan keras. "Bu Sariah, Kang Yatno, apa yang terjadi di dalam? Kami mendengar sesuatu." Sariah dan Kang Yatno saling berpandangan. Mereka tahu, waktunya telah tiba untuk mengatakan yang sebenarnya. Sariah membuka pintu dengan mata yang masih sembab. Warga berdiri di depan rumah, membawa obor dan wajah penuh tanda tanya. "Kami harus bicara, ada sesuatu yang harus kami akui," kata Sariah, suaranya bergetar. Di hadapan seluruh warga, Sariah dan Kang Yatno menceritakan segalanya, bagaimana mereka tergoda oleh janji kekayaan instan, ritual pesugihan, hingga kutukan yang membuat Kang Yatno harus berubah menjadi babi ngepet setiap malam. Mereka tidak menyembunyikan apapun, termasuk rasa bersalah yang terus menghantui mereka. Warga mendengar dengan penuh keterkejutan. Beberapa dari mereka tampak marah, sementara yang lain menunjukkan rasa iba. Suasana menjadi tegang. Pak Karta maju ke depan, menatap mereka dengan sorot mata tajam. "Kalian telah membahayakan desa ini dengan perbuatan kalian. Namun, aku juga melihat penyesalan yang tulus di mata kalian," kata Pak Karta. "Jika kalian benar-benar ingin berubah, maka buktikan bahwa kalian bisa menebus kesalahan ini." Sejak hari itu, Kang Yatno dan Sariah memutuskan untuk mengabdikan hidup mereka bagi desa. Mereka membantu warga yang membutuhkan, bekerja keras tanpa mengeluh, dan tak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas. Sariah membuka usaha kecil menjual kue basah, sementara Kang Yatno kembali ke ladang, bercocok tanam seperti dulu. Perlahan, warga mulai memaafkan mereka. Meskipun perjalanan penebusan itu berat, mereka menjalaninya dengan penuh ketulusan. Suatu sore, Kang Yatno duduk bersama Dimas di halaman rumah. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang indah. Kang Yatno menatap wajah polos anaknya, merasa sangat bersyukur karena tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik. "Nak, dengarkan ayah baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan pernah tergoda oleh jalan pintas. Kekayaan sejati datang dari kerja keras dan hati yang bersih,"
katanya sambil mengelus kepala Dimas. Dimas mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya memahami arti kata-kata itu. Hari-hari mereka kini dipenuhi kebahagiaan sederhana. Sariah tak lagi memikirkan kemewahan yang dulu diimpikannya. Baginya, senyuman suaminya dan suara tawa Dimas sudah lebih dari cukup. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Sariah menatap Kang Yatno dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih karena tetap bersamaku, Kang. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku bersyukur kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya," kata Sariah. "Aku juga bersyukur, ya. Karena aku sadar, kekayaan paling berharga yang kita miliki adalah keluarga ini," jawab Kang Yatno sambil menggenggam tangan istrinya. Cerita Sariah dan Kang Yatno menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu. Mereka sering diminta berbagi pengalaman kepada generasi muda, mengingatkan mereka agar tidak tergoda oleh janji kekayaan instan. Jangan pernah tergoda oleh sesuatu yang terlihat mudah dan cepat. Sebab di baliknya, selalu ada harga yang harus dibayar, pesan Kang Yatno di setiap kesempatan. Hari-hari terus berlalu, dan perlahan, kehidupan keluarga Kang Yatno kembali stabil. Mereka kini menjadi teladan di desa. Bukan karena kekayaan, melainkan karena keteguhan hati mereka dalam memperbaiki kesalahan dan menjalani hidup dengan jujur serta penuh kerja keras. Di sebuah acara desa, Pak Karta memberikan kesempatan kepada Kang Yatno untuk berbicara di hadapan warga. "Dulu, saya hampir kehilangan segalanya karena memilih jalan yang salah. Saya tergoda oleh janji manis kekayaan instan dan melupakan hal paling berharga dalam hidup saya, keluarga. Tapi saya bersyukur, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Warga menyambut kata-katanya dengan tepuk tangan. Mereka tidak lagi melihat Kang Yatno dan Sariah sebagai orang yang bersalah, tetapi sebagai orang yang telah belajar dari kesalahan mereka dan bangkit dengan cara yang benar. Pada suatu malam, Sariah duduk di teras rumah, menikmati semilir angin malam sambil menatap bintang-bintang di langit. Dimas tertidur pulas di kamarnya, sementara Kang Yatno duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh hangat. "Kang, pernahkah kau berpikir jika kita tidak memilih jalan itu, apa hidup kita akan berbeda?" tanya Sariah pelan. Kang Yatno tersenyum. "Mungkin, ya. Tapi yang terpenting bukan bagaimana kita memulai, melainkan bagaimana kita mengakhirinya. Aku bahagia karena kita berhasil menemukan jalan kita kembali." Sariah mengangguk. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini hilang, kedamaian yang datang dari hati yang bersih dan jiwa yang penuh syukur. Kisah Kang Yatno dan Sariah mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan godaan, tetapi setiap pilihan yang kita buat selalu memiliki konsekuensi. Terkadang, kesalahan bisa membawa kita ke jalan yang gelap, tetapi dengan penyesalan yang tulus dan usaha untuk berubah, selalu ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga dari keluarga, cinta, dan kerja keras. Jika kita mampu menjaga ketiganya, maka kita telah memiliki segalanya yang benar-benar penting dalam hidup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini penuh makna dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari kisah Kang Yatno dan Sariah? Tuliskan di kolom komentar ya.